Indonesia adalah negara kepulauan terbesar ketiga dengan jumlah 17.504 pulau. Dari jumlah tersebut, lebih dari 87% merupakan pulau kecil yang memiliki karakteristik tersendiri. Dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 hingga 2024, isu mengenai pulau kecil telah menjadi perhatian yang serius. Untuk itu, dibutuhkan basis data yang kuat untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan pulau kecil yang sesuai dan terintegrasi dalam data nasional. Untuk saat ini, telah dilakukan inventarisasi pulau kecil sekitar 320 pulau dalam bentuk poin. Data tersebut memuat informasi berupa nama pulau, koordinat, dan administrasi. Namun belum terdapat sistem integrasi satu kementerian yang bertujuan untuk memperkuat basis data per unit kerja sebagai landasan integrasi dari satu kementerian. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain sebagai berikut. Paling sedikit, 30% dari luas pulau dikuasai langsung oleh negara. Penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak 70% dari luas pulau atau sesuai arahan rencana tata ruang wilayah. Kemudian, harus mengalokasikan 30% dari luas pulau yang dimanfaatkan untuk daerah fungsi lindung atau ruang terbuka hijau. Untuk itu, Direktorat PWP3WT sesuai dengan tugas dan fungsinya membuat perubahan penguatan pulau kecil Indonesia. Target rencana aksi perubahan terdiri dari 3 rencana, yaitu rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Berdasarkan basis data, persebaran pulau-pulau kecil di Indonesia terbanyak dimiliki Provinsi Papua Barat berjumlah 4.108 pulau. Total luas pulau kecil di Indonesia kurang lebih 28,37% dari luas daratan di Indonesia. Pulau-pulau kecil di Indonesia didominasi oleh pulau dengan luasan kurang dari 5 hektar sebanyak 12.032 pulau. Berikut merupakan contoh-contohnya. Untuk mempermudah perumusan kebijakan dan mendukung pelayanan pertanahan di pulau kecil, dibuatlah tipologi dengan parameter yang terdiri dari luas pulau, status kependudukan, pemilikan tanah, RT/RW, dan kawasan hutan. Berdasarkan hasil analisis, 87% pulau kecil di Indonesia tidak berpenghuni tetap, 79% belum memiliki sertifikat, 15% tidak masuk dalam tata ruang, dan 53% berupa area penggunaan lain. Terdapat 5 tipologi pulau kecil di Indonesia. Tipe A merupakan pulau dengan luasan 2.000 km persegi hingga kurang dari 100 km persegi yang didominasi oleh tipe A3 sebanyak 82 pulau. Tipe B merupakan pulau dengan luasan 100 km persegi hingga kurang dari 100 hektar yang didominasi oleh tipe B20 sebanyak 410 pulau. Tipe C dengan luasan kurang dari 100 hektar didominasi oleh tipe C19 dengan jumlah 5.061 pulau. Tipe D merupakan pulau yang tidak dapat diidentifikasi. Sedangkan tipe E merupakan pulau yang belum memiliki nama dan didominasi oleh tipe E19 sebanyak 440 pulau. Tipe A, B, dan C bermanfaat dalam pengaturan penguasaan tanah, legalisasi pulau lengkap, dan input dalam penyusunan RT/RW. Sedangkan tipe D dan E masih perlu ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan koordinasi dengan BIG. Dalam rangka publikasi dan keterbukaan publik, maka di Atlas Pulau-Pulau Kecil di Indonesia hadir. Pada prinsipnya saya sangat setuju sekali dan mendukung, apalagi ke depan salah satu tusi dari BP3WT ini juga sebagian akan ada di Direktorat Pengelolaan Tanah. Salah satunya adalah terkait data pulau-pulau kecil yang merupakan aset bagi negara juga. Adanya apa yang telah Pak Dirman lakukan tentunya akan menguatkan kinerja kita dan informasi ini sangat diperlukan oleh instansi kita. Membuat satu
terobosan ataupun inovasi dalam perlindungan pulau-pulau ini sesuai dengan aturan dan regulasi pertanahan yang ada. Saya kira Bapak Ibu, pemantauan pulau-pulau kecil ini berdasarkan basis data dengan berbagai kegunaannya, dan serta kita bisa melihat potensi dan kelemahannya di pulau-pulau kecil ini berguna bagi kebijakan pembangunan ke depan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memanfaatkan pulau-pulau kecil itu. Mungkin itu yang bisa saya support untuk Mas Gilman, tetap semangat, kerjakan dengan baik. Terima kasih Pak Gilman sudah mencantumkan untuk penguatan basis data pulau-pulau kecil kita ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan menjadi tolak ukur kita untuk pengejawantahan kerjaan kita yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.